Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Terima kasih telah masih setia di channel saya. Jumpa lagi dengan saya di channel Mas Kumambang. Kali ini masih membahas tentang seputaran Satrio Piningit yang kalau dibahas itu memang sangat mengasihkan, tapi juga membingungkan bagi penontonnya. Iya memang begitu. Mohon maaf. Ini memang apa ya namanya ini termasuk dunia apa ya spiritual atau dan dunia gaib. Bisa dibilang dunia gaib karena Satrio Piningit ini memang benar-benar sangat ini ya sangat menjadi itu menjadi pembahasan yang sangat hangat juga karena apa ya karena memang seorang sosok Satrio Piningit ini memang diharapkan ditunggu-tunggu oleh khususnya Nusantara, khususnya ya Indonesia Nusantara. Jadi ditunggu-tunggu kedatangannya untuk memperbaiki atau untuk memimpin bangsa ini. Sebenarnya memang Satrio Piningit itu ya sebenarnya memang ada. Jadi kemarin saya mengatakan di video saya yang kemarin, jangan nunggu-nunggu Satrio Piningit datang, karena ditunggu pun nggak bakal keluar ya, karena memang sebenarnya sudah keluar. Jadi Satrio Piningit itu sebenarnya sudah ada dari dulu, sudah ada dari sejak zaman dulu. Jadi sebenarnya dari zaman terdahulu itu Satrio Piningit itu sudah ada. Setelah muncul ramalan Joyoboyo tentang Satrio Piningit. Satrio Piningit ini sebenarnya memang sudah menjadi pencerahan, sudah bisa mencerahkan satu bangsa atau satu apa ya kalau dibilangnya itu ya pada saat itulah, karena apa ya Satrio Piningit itu sebenarnya sudah ada dari dulu, sudah muncul berkali-kali, dan sekarang pun sebenarnya ada. Wis intine ngono kuwi. Saiki wis ana. Cuman ya itu, apakah kita tuh tahu apa tidak keberadaan atau kemunculan dari Satrio Piningit ini? Ya itulah yang menjadi problema kan itu sebenarnya. Jadi sebenarnya Satrio Piningit yang ditunggu-tunggu itu sebenarnya sudah ada, tapi kita dari dulu tidak pernah tahu dan kita tidak pernah mengerti, tidak bisa mendeteksi bahwa Satrio Piningit itu sudah ada. Jadi kita menganggapnya itu belum ada, karena itu tadi sebenarnya itu sudah ada, tapi kalau ketika itu tidak cocok dengan apa yang kita angan-angankan, itu ya kita bilangnya oh bukan itu. Nah, ini ada muncul lagi sosok nih yang diharap-harapkan untuk mencerahkan kemelut pada saat ini. Ketika itu datang seorang tokoh, yang tokoh itu sebenarnya itu tidak disukai atau tidak dikehendaki oleh satu kelompok. Itu yang satu kelompok ini percaya adanya Satrio Piningit, tapi tidak suka dengan orang tersebut, orang yang sudah yang apa ya istilahnya dianggap Satrio Piningit, yang sebenarnya memang itu.
itu karena tidak cocok dengan kita, itu kita tidak mau mengakui. Ya itulah, karena kita tidak tahunya kan dari situ. Makanya kita tidak akan pernah tahu keberadaan Anda kalau kalau saya sudah tahu saja. Ya mungkin sebagian orang itu, wah ini bukan ini, satria penyakit bukan ini, ciri-cirinya begini begini begini. Ya itu kan ada beberapa ciri-ciri, Ya sebenarnya sempurna, maksudnya sempurna dari ciri-ciri yang disebutkan oleh Prabu Joyoboyo itu. Cuman karena kita tidak menyukai tokoh tersebut, maka kita menganggapnya itu bukan itu. Satria Peningkit itu bukan itu. Nah itulah, makanya kita menunggu-nunggu kedatangan Satria Peningkit. Ya ditunggu saja. Karena sebenarnya Satria Peningkit itu sudah muncul, tapi kita tidak mengetahuinya. Gitu. Makanya ya itu tadi, hanya orang-orang yang kulino tirakat, kulino melek bengi, dan sering membaca keadaan. Nek kulino maca kahanan, insyaallah monggo bakal dibukane ilmu-ilmu, bakal dibukane kasunyatan-kasunyatan, kenyataan-kenyataan yang sebenarnya memang sudah real, sudah nyata. Itu kalau kita biasa bertafakur, meditasi atau berangan-angan, tafakur kenangan-kenangan, itu kan nanti insya Allah kan dibukakan, ditunjukkan, ini loh, nanti begitu. Ya itu tidak secara langsung, yaitu ya melalui bahasa kiasan lagi. Dari channel-channel yang lain juga pembahasannya tentang Satria Peningkit, yaitu hanyalah cerita-cerita yang intinya ya kiasan, sebenarnya kiasan semuanya, tidak langsung bahwa si ini begitu. Ya memang begitu, Satria Peningkit itu memang begitu, karena Satria Peningkit itu tokoh spiritualis atau tokoh yang sebenarnya itu bukan orang, bukan jiwa seseorang, bukan, maksudnya apa yang ngomongnya ya bingung, salah ngomong itu salah mana. Maksudnya ini bukan seseorang yang ini, ya memang bisa seseorang, bingung ya rasanya nerane ini bro. Maksudnya ini Satria Peningkit itu sudah ada sejak dulu. Jadi saya contohnya, segini aja contohnya. Cuma kita mengakui atau tidak, itu monggo terserah sampean, mau percaya atau tidak, yaitu monggo terserah sampean. Ya nanti silakan komen di kolom komentar di bawah. Ini Satria Peningkit ini muncul ketika ada konflik, ketika ada huru-hara, ketika ada pagebluk itu apa ya, maksudnya kemelut lah. Nah itu nanti di saat orang yang tertimpa musibah, satu kelompok, satu kaum ini tertimpa musibah atau ujian, atau berupa keributan atau atau kemelut yang diakibatkan oleh gesekan politik atau apa, ini kan sudah dari dulu. Satria Peningkit ini pasti akan muncul satu saat, pasti ada jalan terangnya. Nah, siapa yang membawa jalan terang itu satu tokoh yang bisa membawa keadaan yang tadinya berkemelut menjadi terang atau tidak ada apa-apa. Ya itulah Satria Peningkit. Gitu. Makanya Satria Peningkit itu sudah ada dari dulu, cuman kitanya saja yang tidak tahu dan
dan hanya berhalusinasi, hanya berangan-angan itu Satrio Piningit bukan ini. Ya itu tadi saya sudah bilang, Satrio Piningit itu sebenarnya hanyalah kiasan. Satrio Piningit ya jiwa-jiwa yang memiliki jiwa patriotisme. Itu sudah saya jelaskan di video saya yang kemarin-kemarin, di 2 video yang sebelumnya. Yang sekarang saya update video lagi, ya masih tentang Satrio Piningit. Ini contoh seperti zaman dulu. Ini kan zaman kerajaan. Pada saat sebelum Majapahit berdiri, ini kan banyak orang rakyat yang tidak suka dengan pemerintahan kerajaan sebelumnya. Seperti sebelumnya kerajaan Gelang-Gelang kalau tidak salah, atau Singosari, saya lupa sejarahnya karena sudah lama sekali tidak membaca sejarah. Ya pokoknya antara 2 itu kalau nggak salah Jayakatwang kerajaannya. Itu Jayakatwang itu kalau nggak salah itu kerajaan Gelang-Gelang. Itu sudah tidak disukai oleh rakyatnya karena ya nggak tahu lah, karena sudah tidak disukai, rakyat itu sudah tidak nyaman. Lah rakyat ini sudah berangan-angan siapa nanti yang bisa menjadi dewa penolong. Ya, nanti kan terus ada seorang putra mahkota yang namanya siapa, yang pendiri kerajaan Majapahit, Raden Wijaya kalau tidak salah. Ya itu muncul menjadi dewa penolong karena pada saat itu tanah Jawa diserang oleh pasukan Mongol, ya, karena ya jelas tidak mampu menahan serangan dari pasukan Mongolia. Siapa ini yang menjadi penolong kita nih? Ya, muncullah Raden Wijaya dengan rekan-rekannya seperti yang sudah menjadi tokoh-tokoh di Majapahit seperti Patih Nambi, Kebuan Nabrang, Ronggolawe, dan Lembu Sora dan yang lain-lainnya. Mereka inilah, beliau inilah yang menjadi Satrio Piningit. Begitu tadinya dipingit, keluar menjadi seorang ksatria yang menjadi penolong sebagai rakyatnya. Terus muncul lagi di saat Majapahit sudah mulai surut, muncul seorang tokoh yaitu Patih Gajah Mada, seorang ksatria. Ya ini kalau mau diakui atau tidak, beliau itulah Satrio Piningit yang tadinya terpingit menjadi satria yang benar-benar muncul, bukan dipingit lagi tapi muncul. Makanya Satrio Piningit itu menunggu munculnya, ya sekarang sudah munculnya sudah lama sekali. Cuman kita tuh tidak pernah mengakuinya atau tidak pernah gitu. Terus ada lagi ya kesini ya, semakin kesini setelah muncul Patih Gajah Mada yang setelah menyatukan Nusantara, sepertiga dunia itu sudah dikuasai Majapahit. Bangsa kita ini bangsa besar loh. Majapahit itu sudah menguasai sepertiga dunia. Hebat kan? Ini siapa yang membawa ini? Ya kesatria, seorang kesatria yang sudah tidak dipingit lagi. Yang tadinya kan terpingit, sekarang terus kemudian tidak terpingit. Akhirnya kan Satrio Piningit muncul itu. Terus ada lagi pada saat bangsa ini dijajah Belanda, diinjak-injak oleh penjajah Belanda selama 350 tahun, 3 abad setengah. Ya, bukan main-main. Tanah Jawa ini, orang Jawa ini orang sakti-sakti. Dijajah 350 tahun tapi masih sehat. Ya walaupun banyak korban. Jadi pada saat benar-benar terpuruk bangsa Indonesia ini, termasuk tanah Jawa, itu semuanya berdoa, semua rakyat Indonesia itu mendambakan seorang pemimpin.
yang bisa membawa bangsa ini ke tempat, maksudnya ke arah yang benar-benar terang benderang dan tidak mengalami penjajahan. Muncullah Bung Karno. Ya itu monggo terserah, Bung Karno itu mau dianggap satria yang terpinggir tadinya terus menjadi seorang kesatria yang muncul. Ya, tadinya terpinggir kemudian muncul. Ya itulah yang dinamakan yang tadinya satria piningit itu. Yaitu ya monggo terserah sampai mau dianggap yang dianggap satria piningit atau bukan. Ya monggo terserah sampean, panjenengan semuanya mengasumsikan. Muncullah itu Bung Karno. Setelah pemerintahan Bung Karno mengalami keterpurukan lagi, Indonesia dilanda geblok lagi, yaitu adanya radikalisme dari komunis, dari kaum komunisme. Pada saat bangsa ini sudah bingung, sudah tidak kuat lagi menahan intimidasi dari para komunis ini, mendambakanlah seorang kesatria lagi. Siapa ini yang menjadi satria piningit ini? Dipikirkan lagi, berdoa lagi rakyat Indonesia ini. Lah yang membawa penerangan, yang membawa kedamaian di Indonesia ini kan Pak Soeharto. Ya dari lewat beliau kan komunis kan sudah nggak ada. Ya entah itu benar atau entah enggak, pokoknya yang jelas komunis sudah tidak ada. Ya mungkin kalau nggak ada upaya dari Pak Soeharto, ya mungkin bangsa Indonesia ini sudah menjadi negara komunis mungkin. Ya monggo silakan Anda berasumsi apalagi, terserah mau diakui atau tidak. Itu seorang kesatria yang tadinya terpinggir. Ya monggo panjenengan semuanya muncul lagi, makin banyak lagi. Ya itulah dia. Ya saya tidak menceritakan semuanya, tapi dari beberapa cerita saya, ya saya rasa Anda semuanya, panjenengan semuanya pasti sudah bisa mengambil kesimpulan lah. Karena ya seorang satria piningit itu sebenarnya sudah muncul berkali-kali, dan apakah sosok yang didambakan oleh anda semua itu cocok atau tidak, ya monggo terserah. Tapi ya itulah yang terjadi. Ya kan pikiran kita kan, halusinasi kita kan, seorang ksatria itu seorang pemimpin, seorang ksatria yang membawa pedang. Itu kan yang menjadi pemikiran kita, seorang satria piningit itu seorang spiritualis. Ya memang semuanya, setiap pemimpin itu sudah menjadi kehendak Allah dari Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya itulah seorang ksatria yang menjadi pemimpin itu. Seperti sekarang ini, ya terserah monggo Pak Jokowi itu termasuk ksatria yang tadinya terpinggir atau tidak. Ya seorang ksatria atau bukan, ya monggo terserah. Mau dianggap ya monggo, tapi ceritanya begini. Dari dua masalah ini yang menurut saya itu ya bisa dianggap seorang ksatria. Kenapa? Karena ya sudah mampu membuat rasa aman rakyatnya, karena dua organisasi besar yang dianggap radikal telah dibubarkan, termasuk yaitu tadi dua organisasi yang benar-benar sangat mengkhawatirkan sekali bagi bangsa ini, itu sudah bisa dibubarkan. Tapi ya itu tadi masih ada mereka masih istilahnya masih bergerak dalam bawah tanah. Itu satu saat pasti akan muncul lagi, dan itu akan memunculkan satria piningit lagi. Setelah ini akan muncul lagi satria piningit lagi. Siapa itu ya kita lihat saja nanti, kita lihat saja.
apakah si A, yang menjadi seorang kesatria yang terpingit tadinya. Monggo si komen kalau mungkin penjelasan saya ini cocok ya monggo silakan, kalau tidak cocok ya monggo silakan komen, terserah mau komen positif mau komen negatif, itu hak Anda semuanya, tapi yang penting saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui. Bukan siapakah saya ya orang-orang biasa, cuman saya ya dari dulu seneng dengan bahasa orang-orang spiritual, seneng kan, bukan seorang spiritualis, bukan, orang-orang biasa saya itu. Tapi ya itu tadi, monggo silakan rekan-rekan atau teman-teman yang mau komen, monggo silakan. Terima kasih telah menonton video saya. Nantikan lagi video saya selanjutnya. Apabila video ini bermanfaat, silakan di-share kembali. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel saya. Semoga bermanfaat. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.